Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Radifa Rizkino dengan NIM 225211102 dan rekan saya Anissa Amalia Safitri dengan NIM 22521088. Nah, jadi di sini kami mengambil tema pangan dan obat dan fokus riset kami itu mengenai penerapan teknik nanoteknologi dalam pengembangan kemasan pangan berbasis biopolimer yang mengandung zat antimikroba. Latar belakang dalam memilih fokus riset ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam mempertahankan kualitas pangan semakin meningkat, terutama di kontaminasi mikroba yang dapat mempercepat kerusakan dan penurunan nilai gizi. Biopolimer yang berasal dari bahan alam seperti pati, selulosa, dan protein telah menjadi alternatif ramah lingkungan untuk menggantikan kemasan plastik konvensional. Dengan mengintegrasikan nanoteknologi ke dalam biopolimer, kemasan tersebut tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga memiliki sifat antimikroba yang efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba penyebab kerusakan. Penggunaan nanoteknologi dalam kemasan pangan ini diharapkan dapat memperpanjang umur simpan produk, menjaga kualitas, serta mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis yang berpotensi berbahaya bagi konsumen dan lingkungan. Nah, berikut ada beberapa referensi jurnal yang kami gunakan. Jurnal yang pertama, jurnal ini membahas pembuatan bioplastik dari pati ubi kayu yang diperkuat dengan nanoserat jerami dan ZNO atau zinc oxide yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah plastik yang sulit terurai. Setelah membaca jurnal ini, kami tahu bahwa pati ubi kayu termasuk ke dalam bahan biopolimer, karbohidrat yang dapat terdegradasi secara mudah di alam. Selain itu, sumber pati sangat mudah dan murah untuk didapatkan sebagai bahan utama dalam proses sintesis plastik biodegradable. Hal ini selaras dengan fokus riset yang kami pilih. Kemudian, jurnal yang kedua yang ditulis oleh Amalia, Mairisa, dan Karima, serta Herman. Jurnal tersebut membahas tentang penggunaan ekstrak ubi dan nanofiber selulosa yang dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kemasan pintar yang dapat mendeteksi kondisi pangan secara langsung, dan juga menghindarkan bahan pangan dari mikroba dengan menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan. Jurnal selanjutnya membahas mengenai penggunaan polimer nanokomposit sebagai solusi inovatif untuk kemasan pangan yang lebih ramah lingkungan dan efektif. Teknologi nanokomposit menawarkan peningkatan sifat mekanik, permeabilitas, dan hambatan terhadap gas dan uap air yang penting untuk memperpanjang masa simpan produk pangan. Berbagai aplikasi nanokomposit dibahas, termasuk sebagai bahan antimikroba dengan nanopartikel perak dan sebagai sensor untuk mendeteksi kerusakan pangan. Meskipun memiliki potensi besar, isu keamanan dan migrasi nanopartikel ke dalam pangan perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian, jurnal yang keempat yang ditulis oleh Saleh, Nugroho, serta Julian Tama. Jurnal ini yang berjudul Pembuatan Edible Film dari Pati Singkong sebagai Pengemas Makanan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat film pengemas yang dapat dimakan atau edible film berbahan dasar pati singkong menggunakan dua jenis plasticizer yaitu gliserol dan sorbitol. Uji karakteristik yang dilakukan untuk menentukan pengaruh berat pati dan juga variasi plasticizer terhadap kekuatan tarik, ulur, serta ketebalan edible film yang dihasilkan. Jurnal ini memberikan wawasan tentang potensi edible film dari pati singkong sebagai alternatif pengemas ramah lingkungan. Nah, yang terakhir ada jurnal ini membahas pembuatan dan karakterisasi edible film dari pati sagu alami dan termodifikasi dengan pelarut etanol menggunakan variasi waktu presipitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edible film dengan presipitasi selama 2 jam menghasilkan sifat terbaik. Edible film ini dapat menggantikan plastik kemasan karena sifatnya yang biodegradable dan ramah lingkungan. Edible film ini berpotensi ditambahkan senyawa antimikroba untuk memperpanjang masa simpan produk ini. Kemudian, dari jurnal-jurnal tersebut, kita tahu pola risetnya bahwa dari kelima jurnal yang telah kami baca dan review, kami menemukan bahwa pati merupakan bahan baku yang utama dalam proses pembuatan kemasan pangan. Sedangkan, metode yang secara umum digunakan adalah metode ekstraksi, di mana metode ekstraksi merupakan suatu proses untuk memisahkan komponen atau zat tertentu dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ini bertujuan untuk memisahkan bahan yang diinginkan.
Berikut ada langkah ekstraksi pati ubi jalar. Nah, yang pertama itu ada pengupasan, kedua pencucian, ketiga perendaman, keempat penghancuran, kelima penambahan air dan penyaringan, keenam pengendapan, ketujuh penyaringan endapan, kedelapan pengeringan, dan yang terakhir itu ada pengayakan. Kemudian, novelty atau kebaruan yang akan kami buat dalam penelitian ini, yaitu dalam aspek bahan penelitian sendiri, itu kita menggunakan pati ubi jalar putih. Dalam penelitian ini, kami menggunakan bahan inovatif yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam konteks yang sama. Bahan tersebut itu yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pati ubi jalar putih, di mana pati ubi jalar putih itu dikenal memiliki karakteristik fisik dan juga kimia yang unik, seperti kemampuan gelasi yang baik dan kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Dengan memanfaatkan pati ini, kami bertujuan untuk menciptakan inovasi dalam berbagai aplikasi. Nah, selain dalam aspek bahan, kami juga melakukan pembaruan dalam aspek hasil produk penelitian, yaitu kemasan pangan yang mengandung zat antimikroba. Hasil akhir dari penelitian ini adalah pengembangan kemasan pangan inovatif yang mengandung zat antimikroba alami, yang merupakan terobosan baru dalam industri kemasan. Kemasan ini dirancang untuk memperpanjang masa simpan produk makanan sambil menjaga keamanan dan kualitasnya. Pendekatan ini berpotensi mengurangi penggunaan bahan kimia sintesis yang dalam kemasan. Melalui inovasi ini, kami berharap dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk tantangan pengawetan makanan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi produsen dan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.